Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah kajian drama 1 yang beranggotakan Haini Relawati, Nurul Fauziah, Wulan Nurciawati, Kurnia Davandis Ramadan, dan saya sendiri Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Penulis Naskah Drama Indonesia Pasca Orde Baru. Baik teman-teman sekalian, mari langsung saja kita masuk ke pembahasan. Penulisan naskah drama. Menulis naskah drama bermula dari rasa ingin. Dorongan menulis perlu adanya objek atau sesuatu yang menggerakkan tangan untuk menulis. Menulis naskah drama selalu berhubungan erat dengan kisah manusia yang tak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Langkah berikutnya selain sebab akibat adalah menentukan tema yang jadi ikatan dari sebab akibat. Jika tema dan premis sudah ditemukan, tulislah sebuah plot. Berikutnya, tulis sinopsis atau ringkasan lakon yang berfungsi sebagai pemandu. Tulisan bergerak melengkapi kisah dan lakon. Untuk itu, tentu harus ada tempat kejadian, waktu, dan pelakon. Tulisan naskah drama memiliki kerangka atau bagan secara sederhana, biasanya terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Perjalanan dan perkembangan teater Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran politik dan budaya yang melatar belakanginya. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, teater mendapatkan panggung baru, yaitu panggung demonstrasi. Dapat dilihat pada layar televisi tentang mahasiswa yang berdemonstrasi secara teatrikal, yang semakin memberikan stigma bahwa seni pertunjukan ini tidak dapat dilepaskan dari muatan politik. Kemudian, pasca Orde Baru atau era reformasi, terdapat kebebasan dalam proses pertunjukan teater. Namun, polanya tidak begitu mengalami perubahan drastis dalam gagasan dan penyampaiannya. Sebagian besar masih tetap dalam format amatir secara manajemen dan eksperimental dalam bentuk. Di sisi lain, muncul kembali aktivis-aktivis baru yang membawa teater pemberdayaan yang kekiri-kirian, karena di era sebelumnya hanya bisa bergerak di bawah tanah. Sebelum kita memasuki pembahasan inti dari video ini, yaitu tentang penulis naskah drama Indonesia pada pasca Orde Baru, kita harus mengetahui siapa sajakah pengarang naskah sandiwara atau drama di Indonesia. Menurut Nano Riantarno dalam buku kitab teaternya, menyebutkan ada W.S. Rendra, Nano Riantarno, Putu Wijaya, Arifin Khairinur, Usmar Ismail, D. Jajakusuma, Misbach Yusabiran, Remi Shlado, Resaini KM, Wisran Hadi, Kirjong Mulyo, Motinggo Boeshe, Utui Tatang Sontami, Iwan Simatupang, dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Namun pada video kali ini kita sebagai pemateri hanya akan membahas 6 penulis naskah drama Indonesia pasca Orde Baru. Yang diantaranya itu adalah yang pertama ada Rendra, yang kedua Arifin Khairinur, yang ketiga Putu Wijaya, yang keempat Nano Riantarno, yang kelima Akhudiat, yang keenam Wisran Hadi, yang ketujuh Ikra Negara. Rendra lahir tanggal 7 November 1935 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, dan meninggal tahun 2009 di Depok, Jawa Barat. Ayahnya, Raden Ciprianus Sugeng Broto Atmojo atau Broto, juga terkenal sebagai orang yang bisa bermain drama tradisional. Rendra menikah dengan Sunarti Suwandi, salah seorang pemain drama dalam grup bengkel teaternya yang banyak memberikan inspirasi kepada Rendra dalam berkarya. Tahun 1970 dia beralih agama dari agama Katolik menjadi Islam, tepatnya ketika ia menikah dengan Sitoresmi Prabu Ningrat. Sejak saat itu ia hanya memakai nama Rendra. Awalnya dia memakai nama W.S. Rendra atau Willy Brodus Surendra Broto. Kedua istrinya pemain drama dalam bengkel teaternya. Akan tetapi rumah tangga Rendra baik dengan Sunarti maupun Sitoresmi tidak berlangsung terus. Mereka pun bercerai. Rendra akhirnya menikah dengan Ken Zuraida, istrinya yang ketiga yang juga pemain drama. Minat menulis puisi bagi Rendra telah tumbuh sejak ia duduk di SMP kelas 2. Begitu juga minatnya terhadap drama
dan cerita pendek. Sudah terlihat sejak ia di SMP. Namun, sajaknya diterbitkan pertama kali tahun 1952 pada majalah Siasat. Rendra sudah mulai menulis drama sejak duduk di bangku SMA. Drama pertama yang ditulisnya berjudul Kaki Palsu, dimainkan di sekolahnya. Rendra terkenal sebagai penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra juga mendapat julukan sebagai si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator selalu penuh pesona. Ia juga merupakan seorang aktor dan sutradara. Lakonnya yaitu Orang-orang di Jalan Tikungan, Guncangan Pertama, dan Bunga Semerah Darah ditulisnya dengan gaya realistis. Ia adalah aktor yang kuat dan kehadirannya yang karismatik di atas panggung tidak pernah gagal memukau publik. Penampilannya selama tahun 70-an menarik banyak penonton. Rendra pada dasarnya adalah seniman teater otodidak, tidak hanya tumbuh dari perguruan tinggi teater. Sebuah peristiwa penting dalam upaya membebaskan teater dari keterbatasan realisme konvensional terjadi pada tahun 1967 ketika Rendra kembali dari Amerika Serikat setelah meninggalkan tanah air untuk belajar drama di American Academy of Dreams ikut di New York, Amerika Serikat atas tanggungan Rockefeller Foundation pada tahun 1964. Kemudian Rendra baru pulang belajar teater dari Amerika Serikat yang menyebarkan konsep-konsep pembaharuannya di pentas Jakarta dan juga lewat rekan-rekannya satu bengkel yang kemudian meninggalkannya mengembangkan gaya pembaharuan mereka sendiri dan pentas di Jakarta pula. Dengan bengkel teater Jogja menampilkan teater mini kata atau teater kata minimal. Eksperimennya dengan gerakan berirama, suara atau kata-kata monoton, pemblokiran koreografi, dan lain-lain. Judulnya Bebop, Prambate Rata-Rata, tahun 1967 sampai 1968, membuka kemungkinan tak terbatas untuk artikulasi teatrikal. Bengkel Teater Rendra juga mementaskan karya-karya Rendra yang berjudul Mastodon dan Burung Kondor tahun 1973, Perjuangan Suku Naga tahun 1975, dan Sekda atau Sekretaris Gubernur tahun 1977. Dalam kitab teater Nano menyebutkan bahwa Rendra juga menjadi seniman teater yang masuk pergaulan internasional dengan mementaskan karyanya yang berjudul Selamatan Anak Cucu Sulaiman di New York, USA. Selain itu, ada pula pementasan-pementasan yang termasyur dari lakon terjemahan atau adaptasi, antara lain Oedipus tahun 1969, Kazida Berjanji tahun 1970, Antigon tahun 1974, Oedipus Berpulang tahun 1972, Lysistrata tahun 1975. Semuanya oleh Rendra dengan bengkel teaternya yang berdomisili di Yogyakarta. Drama Oedipus menjadi salah satu pementasan yang menarik perhatian nasional dengan peristiwa budaya yang dipentaskan oleh Studio Grup Drama Jogja dengan sutradaranya W.S. Rendra pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1962. Selanjutnya ada Arifin Khairinur. Arifin Khairinur ini lahir di Cirebon 10 Maret 1941, seorang penulis naskah drama, aktor panggung, dan juga sutradara film. Pada dasarnya, Arifin Khairinur ini adalah seniman teater otodidak. Jadi, Arifin tidak tumbuh dari perguruan tinggi teater, tetapi tumbuh dan belajar dari dan dalam berteater. Nah, Arifin Khairinur ini awalnya bermukim di Jogja, lalu dipindah ke Jakarta pada penghujung tahun 1960-an. Nah, pada saat di Jakarta, Arifin Khairinur ini mulai membentuk sebuah kelompok teater yang bernama Kelompok Teater Kecil pada tahun 1998 yang didirikan bersamaan dengan dimulainya program pentas teater Taman Ismail Marzuki. Selanjutnya pada tahun 1966 Arifin Khairinur menulis Mega-Mega. Kemudian pada tahun 1970-an dia menulis KP-KP dan Sumur Tanpa Dasar. Karya-karyanya sangat berbeda dengan naskah-naskah drama Indonesia sebelumnya, baik dari struktur, bentuk, gaya maupun isi lakon. Dan bahkan dalam urusan yang menyangkut tata artistik atau skenografi, terasa ada pembaruan yang ditawarkan. Para kritikus sastra drama menyebut
Arifin Khairunur sebagai bapak sastra drama Indonesia masa kini. Sebagai orang pesisir, dia itu menulis sangat lokal atau Cirebon, tapi juga sangat nasional, yaitu Indonesia. Pada artikel Seni KM dijelaskan juga mengatakan bahwa seperti Rendra, Arifin prihatin dengan situasi di mana orang-orang biasa yang tidak berdaya itu jatuh sebagai korban tanpa tahu bagaimana membela diri dan tidak ada yang memperhatikan penderitaan mereka. Nah, Arifin mengungkapkan refleksinya tentang nasib orang miskin dan lemah dalam idenya sendiri, campuran yang bagus antara bridge, artaud, dan surrealisme. Dikomunikasikan dengan musik yang dikomposisikan secara khusus, gaya ini terkadang mencapai kekuatan lirik puisi terbaik. Putu Wijaya adalah seorang penulis naskah drama, aktor, sutradara panggung dan film, novelis, dan penulis cerita pendek. Sebagai orang Bali, ia berakar kuat dalam tradisi teater yang kaya. Gambar dan simbol memenuhi panggung dan memberikan visi yang terdistorsi, tetapi jelas tentang dunia yang tidak manusiawi dari suatu bangsa yang bergerak sangat cepat ke arah yang tidak pasti. Pengaruh Bali sangat terlihat dalam musikalitas teaternya. Kata-kata, efek suara, dan komposisi musik menyatu menjadi komposisi musik lain. Dalam nada ini, Putu Wijaya menulis dan mengarahkan drama-dramanya seperti Edan, Aduh, Awas, Aib, Dor, dan lain sebagainya. Putu Wijaya pada dasarnya merupakan seniman teater otodidak. Ia pernah bergabung dengan teater kecilnya Arifin C. Nur, teater populernya Teguh Karya, Bengkel Teater Rendra, dan akhirnya mendirikan teater mandiri. Teater Putu Wijaya yang amat lantang berbicara dengan situasi zaman yang relevan. Juga gaya penyajian teaternya keras dan lantang. Ia memulai kiprah di tim atas namanya sendiri dan atas nama Teater Mandiri pada tahun 1974 dengan naskahnya Aduh, kemudian disusul dengan Anu, Bila Malam Bertambah Malam, dan kemudian serentetan pementasan tanpa dasar naskah seperti Loh, Entah, Nol. Sutradara yang amat produktif dan kreatif ini seterusnya memberondong public tim dengan lakon-lakonnya yang tertulis seperti Hampimpa, Edan, Awas, Dor, Blong, Aib, dan lainnya. Pementasan Gar, Aum, dan Zat berhasil bertahan 10-12 hari, yang merupakan suatu fenomena baru dalam pementasan teater modern Indonesia. Nano Riantiarno adalah seorang penulis naskah drama, aktor, dan sutradara. Dia mulai menulis dengan gaya realistis seperti drama Pelangi, Cermin, yang berurusan dengan masalah rumah tangga. Kemudian dia menulis lebih banyak tentang perbedaan sosial. Lakon dan arahannya yang terkenal adalah Opera Ikan Asin, adaptasi dari opera 3 Penny, Opera Kecoa, Wanita-Wanita Parlemen, dan Bom Waktu. Perpaduan antara humor dan protes sosial yang menjadi ciri khas dari lakon orisinilnya ternyata mampu menarik minat masyarakat metropolitan Jakarta yang kerap kali disuguhkan oleh banyak orang. Popularitasnya dan kemampuan manajerial membuat Riantiarno bisa bekerja secara profesional. Ahudiat merupakan tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan seni teater di Jawa Timur. Naskah drama karya Ahudiat merupakan naskah yang fenomenal pada zamannya, dengan memunculkan gagasan-gagasan tradisional, realis, absurd dalam satu naskah drama. Ahudiat mencoba melawan aturan teater konvensional yang mengatakan bahwa teater hanya dapat dipertunjukkan di atas panggung prosenium. Konsep perlawanan yang diungkapkan Ahudiat disebut dengan istilah teater jalanan. Konsep teater jalanan merupakan konsep teater yang tidak mengharuskan teater dipertunjukkan di atas panggung, melainkan dapat dipertunjukkan di berbagai tempat. Kreativitas berpikir Ahudiat menghasilkan konsep-konsep baru dalam teater. Proses pembentukan gagasan sampai dengan pengujian direalisasikan Ahudiat saat bergabung dengan Bengkel Muda Surabaya. Pementasan yang dihadirkan Ahudiat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam teater. Selanjutnya itu ada Wisran Hadi. Teman-teman tahu tidak siapa itu Wisran Hadi? Nah, Wisran Hadi ini adalah salah satu sastrawan yang lahir pada tanggal 27 Juli 1945 di Sumatera Barat yang terkenal sejak tahun 1970-an. Nah, setelah beliau berhasil meraih gelar sarjana muda di ASRI pada tahun 1967,
Tepatnya pada tahun 1969, Wisran Hadi itu memutuskan untuk pulang ke Padang dan mulai aktif menjadi penulis naskah teater, lalu meraih banyak penghargaan. Teman-teman ketahui nih, Wisran Hadi itu adalah sosok yang fenomenal. Fenomenal adalah kata lain dari terkenal. Naskah drama yang ditulisnya dan pementasan yang disutradarainya sering mengundang perbincangan, mulai dari yang kontroversial sampai ke gagasan kata dan parodial sebagai salah satu nyawa karyanya. Nah, oleh karena itu, nama Wisran Hadi ini menemukan tempat yang pas di kancah perteateran Indonesia. Jika Putu Wijaya dikenal dengan teror, Nano menertawakan diri sendiri, sedangkan Wisran Hadi pada bentuk mengeksplorasi kata dan parodial dengan sisi lainnya. Lalu selanjutnya Wisran Hadi akhirnya mendirikan grup teater baru dengan nama Bumi Teater pada tahun 1976, dan Wisran Hadi dipilih sebagai ketua yang disebut pengasuh dalam Bumi Teater tersebut. Menurut Jacob Sumarjo pada bukunya menjelaskan bahwa pada ciri-ciri teater mutakhir yang ketiga, yaitu masuknya unsur-unsur teater rakyat tradisional etnik di Indonesia. Teater mutakhir yang menimbal dari teater rakyat juga mencampur adukan suasana getir, pahit, duka dengan tawa, lelucon, dan farce. Unsur lakon rakyat yang tradisional ini hampir seluruhnya diramu dengan semangat teater modern seperti diwariskan dasawarsa sebelumnya, baik dalam unsur cerita, kostum, tata laku, teknik pemanggungan, suasana, dan lain-lain. Salah satunya adalah teater Wisran Hadi dengan elemen teater rakyat Minangkabau. Selanjutnya, Ikra Nagara, seorang seniman serba bisa dari Bali yang dikenal oleh masyarakat sebagai aktor Indonesia. Darah seninya mengalir dari ayahnya yang merupakan seorang dalang. Ia mempelajari dunia teater sekaligus berkawan dengan Putu Wijaya. Ikra juga pernah menjadi bagian dari HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam di Banyuwangi ketika menjadi mahasiswa, yang tokohnya adalah Hasnan Singodimayan. Serta Ikra juga pernah menjadi seniman gembel di tim Jakarta dan pertama kali bertemu istrinya yang merupakan gadis California. Kemudian bergabung bersama teater kecil pimpinan Arifin Herin Nur. Namun, pada tahun 1974 ia mendirikan sebuah grup teater yang bernama Teater Saja yang mementaskan naskah-naskah karyanya sendiri. Mengenai gagasannya, dalam proses mengembangkan teater kecilnya tak beda jauh dari Warna Arifin yang non-konvensional. Baik teman-teman sekalian, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di diskusi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.